Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pemirsa Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi dan ditemani oleh tanaman-tanaman yang ada di sini. Di pagi hari ini tanggal 19 Januari, hari Jumat ya, hari Jumat 19 Januari 2024. Masya Allah, ini ketemu Jumat lagi, tidak terasa waktu cepat berlalu ya teman-teman semuanya. Sepertinya baru kemarin saya buat video yang hari Jumat, tapi sekarang sudah hari Jumat kembali. Itu artinya kita jatah di bumi ini, di dunia ini kita berkurang kembali ya. Oleh karena itu senantiasa kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pagi hari ini seperti biasa di tanggal 19 Januari hari Jumat 2024 ini saya akan meneruskan ya part yang pertama. Jadi kemarin ditemani oleh kemarin si ini ya, Pink Beauty ya. Nah, kita hari ini akan ditemani oleh ya aksi aglo-aglonema juga ya, membahas masalah part yang 2 tentang korupsi ya gitu. Oke, di pagi hari ini cuaca mendung dan sekarang kondisi sedang hujan rintik-rintik ya. Dari semalam kalau saya lihat memang kondisi cuaca di Bekasi dan sekitarnya sedang mendung ya. Kemungkinan ini mendungnya awet ya teman-teman, tuh awetnya itu dia. Ini sedang hujan sih sebenarnya. Baik, kita langsung panggilkan saja ya bintang tanaman kita hari ini dengan si Boom gitu ya. Ini namanya aglonema Pink Catherine ya gitu. Nah, kemarin sama Pink Beauty, kalau ini Pink Catherine gitu kan. Oke, ini sebelumnya sudah pernah saya undang di Suara Tanaman Channel si Pink Catherine ya. Apa belum ya? Saya lupa. Pokoknya semua para penghuni aglonema di sini saya undang untuk bisa berdiskusi ya. Bisa dilihat sama pemirsa Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Jadi ini nggak tahu kali kedua apa kali pertama nih, saya lupa karena banyak banget yang di sini ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, ini seperti biasa nih stang pendek nih dan stang kecil-kecil juga, batangnya kecil ya. Dan yang menarik adalah daunnya itu jadi pink ya, pink semuanya, cat hijau daunnya sedikit sekali, tidak mendominasi. Yang mendominasi adalah si pinknya, maka dinamakan mungkin Pink Catherine. Penemunya atau siapa lah ya, nggak tahu juga. Ini seperti biasa ya, kalau aglonema kita tanam dengan media tanam yang baik, nanti jangan lupa Bapak Ibu. Nah, ini ada pupuk-pupuknya nih, si Mami udah kasih pupuk. Kemudian ini batangnya ini sehat ya teman-teman semuanya, tuh kita kemarin habis dipotting juga ke pot yang lebih layak. Nah, ini daunnya kalau kita raba ya, ini dia nih, agak sedikit bergelombang teman-teman semuanya ya. Ini guratan-guratannya masih terasa. Ini listnya juga sudah mulai pink semua, jadi rata-rata semua pink ya gitu. Tuh dia, kita zoom ya. Ini ada daun yang sobek, ini kena ayam kemarin. Nah, kalau ini dia tuh, cantik ya, cantik dong, tuh cantik banget sih. Jadi hari ini kita ngobrol sama si Pink Catherine untuk melanjutkan part kemarin yang mengenai korupsi ya. Jadi waktu ada acara kemarin malam itu, si cawapres dan capres semua dari nomor urut paslon 1, paslon 2, paslon 3, bahwasanya itu kan ya intinya sih semua berkomitmen untuk memberantas yang namanya korupsi ya kan. Dengan cara apa ya, metodenya masing-masing. Ada yang menaikkan gaji hakim ya kan, ada yang
menguatkan dari sistemnya ya kan, ya macam-macam lah ya gitu. Jadi memang metode yang akan dilakukan ketika mereka akan salah satu dari mereka akan menjabat ya itu gitu kan. Mungkin Bapak Ibu itu sudah pernah lihat ya di live atau waktu acara kalau nggak salah paku integrasi gitu ya. Jadi KPK mengadakan acara seperti itu ya. Baik, jadi sekali lagi part 2 ini kita bahas mengenai korupsi ya. Korupsi ini sebenarnya sih yang saya bilang kemarin bahwa mengambil dan melanggar hukum ya, makanya dimasukkan ke dalam delik pidana gitu, seperti itu. Nah, berbicara korupsi, apa sih korupsi? Kan sebenarnya mengkorup menghilangkan gitu kan. Kalau kita download file biasanya kan kalau gagal download itu biasanya message-nya adalah korup gitu kan, file korup gitu kan. Artinya filenya tidak sempurna di download, tidak semuanya di download gitu ya, tidak berhasil di download, makanya bilangnya korup gitu kan. Korup itu jadi adanya pengurangan di sisi jumlah sehingga dinamakan korup kalau dalam file ya di download itu. Nah, begitu pun dengan korupsi yang biasa kita dengar ya di para pejabat yang kasus korupsi segala macam, yaitu berarti kan menghilangkan atau melakukan kegiatan untuk menguntungkan salah satu golongan dan sebagainya lah, seperti itu. Sehingga yang harusnya ini masuk ke dalam negara, namun ini jadi milik satu golongan gitu ya. Itu dia. Jadi ada pengurangan angka di situ sehingga terjadi ketidaksesuaian seperti itu ya. Dan korupsi merupakan sebuah kegiatan ya, dimana kalau di dalam dunia pekerjaan kita, kalaupun sebenarnya sih kita kadang melakukan korupsi juga. Misalkan kita datang ke kantor telat ya, nah itu juga sudah korupsi waktu namanya. Harusnya misalkan jam 9 udah masuk ya, tapi ini jam 10 baru masuk gitu. Jadi ini sebuah kegiatan yang sudah mengandung korupsi. Kegiatan korupsinya mungkin tidak melakukan pengambilan uang ya, karena kan kalau yang pejabat-pejabat biasanya korupsi itu dengan pengambilan sejumlah uang gitu ya. Kalau ini korupsi waktu gitu. Jadi korupsi itu banyak banget gitu kan di kegiatan keseharian. Mungkin kalau kita bekerja yang saya bilang tadi, korupsi waktu, kemudian juga korupsi pekerjaan ya kan, yang seharusnya hari ini pekerjaan ABC selesai nih, tapi ketika ketika dia mainkan itu harusnya dia selesai dengan ABC-nya hari itu, ternyata AB doang, dia sisain buat C besok gitu. Ini sebenarnya korupsi pekerjaan ya. Korupsi pekerjaan itu masih korupsi slot jatah pekerjaannya, yang harusnya tasnya itu 1, 2, 3, ternyata dia hanya selesaikan 1 dan 2 dengan disengaja diulur waktu gitu ya. Nah, kayak misalkan kan kalau kita memperkerjakan maaf nih, ada oknum lah ya, kuli bangunan ya kan. Kalau borongan kan memang speednya cepat selesai, tapi kan harganya biasanya lumayan. Tapi kalau harian itu kadang speednya justru dilambatin ya gitu. Jadi yang saya bilang tadi, yang harusnya hari ini kelar nih tugasnya, nembok, Lester, ngecat gitu, harus kelar misalnya, tapi dia hanya menyelesaikan nembok saja gitu kan. Besoknya dikerjakan gitu kan. Yang seharusnya sih misalkan masih ada waktu dan speed pekerjaannya harus dicepetin gitu. Karena gini, kenapa dengan borongan bisa selesai dengan 3 hari, misalkan nembok Lester, ngecat misalnya 3 hari ya kan, misal. Tapi kalau harian tuh nggak kelar tuh gitu. Tapi kalau borongan 3 hari tuh kelar gitu, dengan angka yang sekian. Tapi kalau
harian ya, biasanya para oknum itu kan mengulur waktu lah, jadi seminggu gitu. Nah itu juga sebuah tindakan korupsi sebenarnya, itu yang harusnya sih kelar hari itu dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak banget ya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan ya, yang kecil-kecil lah gitu sih. Jadi memang korupsi sendiri sebenarnya sih bagian dari sifat, bukan sifat sih ya, sifat yang dipengaruhi oleh syaitan gitu kan. Karena sejatinya syaitan kan menginginkan sebuah kegiatan atau tindakan yang tidak terpuji gitu. Itu setan ya gitu. Memang setan tujuannya begitu, kerjanya begitu sama manusia, agar manusia itu salah melulu gitu kan. Emang setan kurang aja sih gitu. Ya, makanya kita lawan setan itu dengan cara yang baik. Maksudnya dengan cara yang baik itu dengan cara yang benar-benar dianjurkan oleh Allah SWT. Dengan cara apa? Istiqomah gitu kan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu kita lawannya dengan cara seperti itu ya. Jadi mengenai korupsi sebenarnya banyak ya contoh-contoh korupsi. Mungkin Bapak Ibu sudah kebayang gitu kan, kenapa tindakan korupsi itu sangat tidak terpuji dan tidak boleh dan diharamkan, karena ya itu tidak baik dan merugikan dari salah satu pihak seperti itu ya. Yang tadi saya bilang gitu kan, jadi memang kegiatan keseharian kita pun kadang-kadang kita korupsi. Misalkan kita harusnya pas waktu azan langsung sholat ya kan, entar dulu ya santai dulu ya, itu mengulur-ulur ya, korupsi perintah Allah. Itu juga salah satu ya gitu kan. Makanya sebenarnya sih banyak banget ya contoh korupsi yang sifatnya kecil-kecil yang ada pada diri kita masing-masing seperti itu ya gitu. Jadi mudah-mudahan sih korupsi ini bisa kalau hilang sih ya syukur-syukur, alhamdulillah hilang, tapi setidaknya targetnya bisa mengurangi dari yang misalkan budaya korupsi 100% dengan adanya komitmen dari capres dan cawapres yang baru nanti bisa mengurangi gitu ya angka korupsinya sendiri. Karena kalau di negara lain kan korupsi itu kan ada yang dihukum mati ya langsung gitu, tapi kalau di Indonesia kan memang masih memegang HAM ya, hak asasi manusia, jadi tidak bisa melakukan hal itu. Jadi ya memang plus minusnya gitu sih, kalau koruptor dihukum mati ya mungkin pada jerak semuanya ya, tapi secara sisi kemanusiaan memang nyawanya bisa terambil paksa seperti itu ya gitu. Jadi memang di Indonesia masih belum menerapkan itu ya. Mudah-mudahan sih yang akan ada niat korupsi ya janganlah ya, karena korupsi itu merugikan semuanya seperti itu. Oke, jadi dalam Islam pun ya sebenarnya korupsi itu tindakan yang sudah benar-benar dilarang gitu kan. Ya, Islam sudah menyiapkan kerangkanya, sudah menyiapkan hukumnya, tapi ya sekali lagi karena manusia itu digoda oleh syaitan, makanya kadang terpedaya dengan setan gitu ya. Makanya ya sekali lagi sehebat apapun sistem yang saya bilang kemarin, kalau manusianya tidak dibenahi ya korupsi masih akan terjadi gitu. Jadi yang paling penting adalah perbaikan dirinya sendiri, perbaikan dari pribadinya, baru dikuatkan oleh sistem seperti itu. Itu sih yang paling. Jadi pesannya korupsi itu sebuah tindakan yang harusnya dibentengi oleh pribadinya untuk berkuat dari kegiatan korupsi tersebut. Terima kasih buat semuanya. Jadi hari ini part 2 cukup lah ya. Jadi cukup banyak sebenarnya contoh-contoh korupsi, dimana kalau ngomongin korupsi banyak banget lah ya. Mungkin saya tidak bisa jelaskan semuanya di sini. Ya Anda merasakan sendiri mungkin ya, atau mungkin ya bisa ada bayangan seperti apa ya korupsi itu di kegiatan keseharian, pekerjaan ya kan, di lingkungan atau di pemerintahan seperti itu. Oke, makasih buat semuanya di hari Jumat. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan Jumat berkah insyaallah buat kita semuanya, karena dia pagi hari ini turunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ini petanda kita diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bersyukur dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja mungkin. Terima kasih buat semuanya. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Besok udah weekend lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pink Katrina. Assalamualaikum semuanya.